20 dokter ternama tidak dapat menyelamatkan seorang miliarder muda yang berada di ambang kematian. Namun kemudian seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang menjual bunga di luar rumah sakit memperhatikan sesuatu yang mereka semua lewatkan, dan apa yang ia temukan mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa ini, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami dari mana Anda menonton. Anda tidak akan percaya dengan apa yang akan segera Anda ketahui. Monitor-monitor itu meneriakkan peringatan elektroniknya saat tanda-tanda vital Budi Hartono anjlok untuk keempat kalinya dalam 6 jam. Suara tajam elam menusuk keheningan tegang di ICU. Pada usia 35 tahun, miliarder teknologi yang telah merevolusi kecerdasan buatan itu kini berjuang dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkan oleh sejumlah uang. Napasnya dangkal, sulit. Setiap tarikan napas sepertinya menghabiskan lebih banyak energi daripada yang ia miliki. Tulang rusuknya bergerak tidak teratur di bawah kulitnya yang pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Kadar oksigennya kritis lagi, Dr. Santoso. Suster Rina mengumumkan dengan suara tegang karena khawatir. Jari-jarinya menari-nari di atas keyboard monitor. Tekanan darahnya anjlok, 80/50 dan terus turun. Dr. Budi Santoso, kepala penyakit dalam di Pusat Medis Jakarta, menyeka keringat di dahinya. Pendingin ruangan disetel maksimal, tetapi stres membuat semua orang berkeringat. Dalam 30 tahun praktiknya, menangani kasus-kasus yang dianggap mustahil oleh dokter lain, ia belum pernah menemukan yang seperti ini. 20 spesialis paling ternama di dunia telah diterbangkan dari rumah sakit paling bergengsi di negara ini, dari Mayo Clinic dan bahkan dari Harvard. Ahli jantung yang bisa mendengar suara bising jantung dari jarak beberapa meter. Ahli saraf yang telah menulis buku tentang penyakit langka. Ahli toksikologi yang mengetahui setiap racun yang dikatalogkan oleh sains. Mereka telah melakukan setiap tes yang bisa dibayangkan. MRI yang menunjukkan otaknya secara detail mikroskopis. CT scan yang mengungkapkan setiap organ. Tes darah yang begitu spesifik, sehingga beberapa perlu dikirim ke laboratorium khusus di benua lain. Namun Budi Hartono tetap lolos dari genggaman mereka seperti pasir. MRI tidak menunjukkan trauma otak sama sekali. Tes darah benar-benar bersih, kecuali penurunan saturasi oksigen yang mengkhawatirkan, gumam Dr. Dian Lestari dari Mayo Clinic. Membolak-balik rekam medis tebal yang sudah lebih dari 200 halaman. Seolah-olah tubuhnya perlahan-lahan mati, tanpa alasan yang jelas. Setiap sistem kolaps satu persatu, tetapi kami tidak dapat mengidentifikasi pemicunya. Di luar dinding kaca unit perawatan intensif, koridor rumah sakit ramai dengan aktivitas yang tidak biasa. Petugas keamanan berjas hitam menjaga jarak para wartawan. Tangan mereka selalu dekat dengan hati mereka. Tim hukum Budi berkumpul dalam percakapan pelan. Tas kerja mereka penuh dengan dokumen tentang suksesi perusahaan dan surat wasiat. Harga saham Hartono Tech telah anjlok 20% sejak berita tentang kondisinya bocor 3 hari lalu. Di kantor perusahaan, karyawan dengan obsesif memeriksa pembaruan medis, mengetahui bahwa masa depan karier mereka bergantung pada detak jantung seorang pria yang berada berkilo-kilometer jauhnya. Di sudut koridor, hampir tak terlihat di tengah hiruk-pikuk dokter yang tergesa-gesa dan pengacara yang gugup, Sari yang berusia 7 tahun duduk diam di kursi ruang tunggu, mengayunkan kakinya. Sepatu flat pinknya mengetuk-ngetuk logam krom kursi secara berirama. Ibunya, Ratna, telah bekerja shift ganda membersihkan lantai ICU yang mengkilap dan mengosongkan tempat sampah, mencoba untuk tetap dekat dengan drama yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Sari memeluk erat sebuah boneka beruang usang dengan satu telinga setengah lepas dan bulu yang sudah aus karena terlalu banyak dipeluk, dan mengamati parade dokter-dokter berpenampilan penting dengan mata besar dan jeli yang tidak melewatkan satu detail pun. "Bu, kenapa semua dokter itu terlihat begitu ketakutan?" Sari berbisik dengan suaranya yang lembut, menarik lengan seragam biru ibunya. Kain itu basah karena membersihkan lantai. Ratna berlutut di samping putrinya, merasakan lututnya berbunyi setelah berjam-jam bekerja. Dia merapikan rambut gelap Sari, menyisir helaian rambut yang bandel dengan jari-jarinya. Mereka bekerja sangat keras untuk membantu pria sakit itu. "Sayangku,
Terkadang bahkan dokter terpintar pun butuh waktu untuk menemukan jawabannya. Ini seperti teka-teki yang sangat rumit. Tapi perhatian Sari telah beralih. Melalui partisi kaca, ia bisa melihat Budi Hartono terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit, terhubung ke jaringan tabung dan kabel yang membingungkan. Sesuatu dalam pemandangan itu membuat tangan kecilnya gemetar, dan kenangan yang coba ia kubur dalam-dalam di benaknya muncul ke permukaan seperti gelembung. Cara dada pria itu naik turun dengan susah payah. Setiap napas adalah sebuah perjuangan. Warna abu-abu pucat kulitnya, seperti abu rokok. Dan bau manis aneh yang seolah melayang di udara di sekitar ruangan itu, aroma manis yang membuat lubang hidungnya terasa geli. Sari pernah melihat semua ini sebelumnya. 8 bulan yang lalu, ketika ayahnya berada di ranjang yang sama di bangsal amal. 3 lantai di bawah, dan sama seperti sekarang, semua dokter bingung melakukan tes tanpa akhir. Menggaruk-garuk kepala dalam pertemuan yang tegang, sementara ayahnya perlahan-lahan menghilang seperti lilin yang meleleh. Genggaman Sari pada boneka beruangnya mengencang saat sebuah kesadaran yang menakutkan mulai terbentuk di benak mudanya. Dia teringat sesuatu yang krusial yang tidak disadari oleh para dokter tentang ayahnya. Sesuatu yang mati-matian coba ia sampaikan, tetapi tidak ada yang mendengarkan seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Saat alarm lain mulai berbunyi dari kamar Budi Hartono, lebih tajam dan lebih mendesak dari sebelumnya, Sari bangkit dari kursinya. Tekad yang membara bersinar di mata gelapnya. Dia tahu persis apa yang terjadi pada miliarder itu. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengabaikannya. Bahkan jika ia harus berteriak sampai serak. Sari menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin dan steril rumah sakit memenuhi paru-parunya dan berjalan menuju pos perawat. Sepatu kets kecilnya berdecit di lantai yang dipoles, yang baru saja dipel oleh ibunya beberapa jam sebelumnya. Kepala perawat, Ibu Helena, sedang sibuk berkoordinasi dengan tim medis ketika Sari menarik jas putihnya dengan kuat. Wanita itu mengetik begitu cepat, sehingga jari-jarinya hampir menjadi kabur di atas keyboard. "Permisi, Bu Helena," kata Sari dengan sopan. Suaranya nyaris tak terdengar di atas hiruk-pikuk telepon berdering dan orang-orang berbicara. "Saya perlu memberitahu dokter sesuatu yang sangat penting tentang Pak Budi." Ibu Helena melirik ke bawah sejenak. Jari-jarinya tidak berhenti sejenak pun saat memperbarui rekam medis pasien. "Sayang, jangan sekarang. Para dokter sangat sibuk mencoba menyelamatkan nyawa pria itu. Kenapa kamu tidak duduk saja dengan ibumu dan mungkin menggambar sebentar? Ada krayon dan kertas di ruang tunggu." "Tapi saya tahu apa yang salah dengannya," desak Sari. Suaranya menjadi lebih mendesak. Dia mendekati pos perawat, berjinjit agar terlihat lebih baik. Tangannya mencengkeram tepi meja yang tinggi. "Ayah saya mengalami hal yang persis sama, dan para dokter juga tidak bisa mengetahuinya. Tapi saya ingat semuanya. Setiap detailnya, Sari." Suara ibunya membelah koridor seperti cambuk, membuat beberapa orang menoleh. Ratna bergegas mendekat. Troli pembersihnya berderak di belakangnya dengan suara ember dan produk pembersih. Wajahnya memerah karena malu dan kelelahan, karena bekerja shift 16 jam berturut-turut. "Maafkan saya, Bu Helena. Dia khawatir tentang pasien itu sejak kemarin. Ayo nak, kita tidak boleh mengganggu para perawat saat mereka mencoba menyelamatkan nyawa seseorang." "Tapi Bu, aku tidak mengganggu," protes Sari saat ibunya dengan lembut, namun tegas membimbingnya menjauh dari pos perawat. "Aku mencoba membantu menyelamatkan Pak Budi. Tidak ada yang mendengarkan ketika ayah sakit, dan sekarang tidak ada yang mendengarkan tentang Pak Budi. Dan dia akan mati seperti ayah meninggal." Suaranya pecah pada kata terakhir, dan air mata mulai terbentuk di matanya. "Cukup," bisik Ratna dengan tajam, berlutut setinggi mata Sari di dekat jendela besar rumah sakit. Di luar mereka bisa melihat Taman Monas. Pohon-pohon bergoyang ditiup angin sore. "Sari, ibu tahu kamu sangat merindukan ayah. Kita berdua merindukannya. Setiap hari terasa sulit tanpanya. Tapi kamu tidak bisa terus berpikir bahwa setiap orang sakit menderita apa yang diderita ayah. Ini adalah dokter-dokter terbaik di seluruh dunia. Mereka belajar di universitas-universitas terkenal. Mereka tahu apa yang mereka lakukan." Melalui partisi kaca, Sari menyaksikan tanpa daya saat tim spesialis lain bergegas ke kamar Budi Hartono. Jas putih mereka berkibar di belakang mereka. Dr. Santoso menggelengkan kepalanya saat berkonsultasi dengan seorang ahli toksikologi
yang baru saja tiba dengan pesawat pagi itu, kopernya masih berada di samping tempat tidur pasien. Tim hukum miliarder itu mondar-mandir dengan cemas di koridor. Setelan mahal mereka kusut karena stres berhari-hari dan malam tanpa tidur. Petugas keamanan menjauhkan wartawan dan fotografer. Tetapi Sari bisa melihat kru kamera berkumpul di jalan di bawah. Kamera mereka mengarah ke jendela ICU seperti meriam yang menunggu untuk ditembakkan. "Lihat semua dokter itu," Bu, kata Sari pelan, menempelkan tangan kecilnya ke kaca jendela yang dingin. 20 orang, dan mereka semua terlihat sangat ketakutan dengan tatapan bingung itu. Sama seperti para dokter saat mereka tidak bisa menolong ayah. Hati Ratna terasa sakit melihat kedewasaan dini putrinya. Di usia 7 tahun, Sari telah menyaksikan lebih banyak trauma medis daripada yang dialami kebanyakan orang dewasa seumur hidup mereka. Tetapi Ratna tidak bisa membiarkan putrinya hidup dalam fantasi bahwa ia bisa memecahkan misteri yang membuat para dokter terkenal dunia benar-benar bingung. Malam itu, Sari terjaga di ranjang lipat kecil yang disediakan rumah sakit untuk keluarga karyawan yang bekerja shift panjang. Kasur tipis itu tidak nyaman dan spraynya berbau deterjen industri. ICU tidak pernah benar-benar tidur. Selalu ada monitor yang berbunyi bip dengan ritme yang berbeda, menciptakan simfoni elektronik yang sumbang. Perawat memeriksa pasien dengan senter kecil, bisikan pelan percakapan dalam berbagai bahasa saat para spesialis internasional berkonsultasi sepanjang malam. Bayangan mereka melewati koridor yang terang benderang. Sari menatap panel langit-langit, menghitung lubang-lubang kecil di setiap kotak putih. 64 lubang per panel. Tapi pikirannya terus kembali ke minggu-minggu terakhir bersama ayahnya, memutar ulang kenangan itu seperti film horor yang tidak bisa ia hentikan. Ia ingat bagaimana Pak Joko, yang tadinya cukup kuat untuk menggendongnya di pundaknya, selama berjam-jam saat mereka berjalan-jalan di taman, secara bertahap menjadi sangat lemah, sehingga tidak bisa mengangkat segelas air. Tangannya gemetar saat mencoba memegang garpu. Suaranya menjadi serak dan lemah. Para dokter telah melakukan begitu banyak tes darah, sehingga lengannya menjadi ungu karena bekas suntikan. Sinar X yang menunjukkan paru-parunya dalam nuansa abu-abu. MRI berisik yang berlangsung berjam-jam, CT scan yang membuatnya menelan cairan dengan rasa yang tidak enak. Mereka mencari kanker, kata menakutkan yang dibisikkan orang dewasa. Penyakit jantung yang mungkin tersembunyi sejak lahir. Masalah paru-paru yang berkaitan dengan pekerjaannya di bidang konstruksi. Semua debu dan bahan kimia yang ia hirup setiap hari. Tapi tidak ada, sama sekali tidak ada yang menjelaskan mengapa seorang pria sehat berusia 32 tahun prosto layu seperti tanaman tanpa air. Yang paling jelas diingat Sari adalah baunya. Aroma manis aneh yang menempel di kamar rumah sakit ayahnya, seperti hantu tak terlihat, menjadi lebih kuat setiap hari, hingga hampir menyesakkan, membuatnya merasa pusing saat berada terlalu lama di samping tempat tidurnya. Dia bertanya kepada perawat tentang hal itu, menarik lengan baju mereka, dan bersikeras agar mereka memperhatikan, tapi mereka mengabaikannya sebagai produk pembersih atau bunga yang dibawa seseorang dari kapel di lantai bawah. Sekarang 3 lantai di atas di sayap VIP yang disediakan untuk orang kaya, dia mencium bau yang persis sama dari kamar Budi Hartono. Aroma manis dan pahit yang sama yang membuat hidungnya geli dan perutnya mual. 8 bulan sebelumnya, Sari yang berusia 7 tahun telah menghabiskan waktu berjam-jam di samping tempat tidur ayahnya di bangsal amal di lantai 3. Pak Joko yang datang ke Jakarta dari Jawa Tengah 15 tahun sebelumnya dan meniti karier dari kuli bangunan menjadi mandor yang dihormati, telah direduksi menjadi bayangan rapuh dirinya sendiri hanya dalam 2 minggu yang terasa seperti selamanya. Bangsal amal sangat berbeda dari sayap VIP tempat Pak Budi berjuang untuk hidupnya. Kamar-kamarnya lebih kecil, sesak dengan 2 atau 3 tempat tidur. Hanya dipisahkan oleh tirai tipis yang tidak menghalangi suara maupun bau. Koridor bergema dengan selusin bahasa yang berbeda saat keluarga dari seluruh negeri menjaga orang yang mereka cintai. Beberapa tidur di kursi yang tidak nyaman karena tidak punya uang untuk hotel. Tetapi misteri medisnya sama membingungkannya. Tidak ada peralatan mahal atau dokter terkenal yang membuat perbedaan ketika penyebabnya tetap tidak terlihat.
Mungkin ini semacam paparan lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan, Pak Joko, kata Dr. Anto kepada Ibu Sari saat salah satu konsultasi singkat mereka di koridor. Dia adalah pria yang baik dengan mata lelah, tetapi Sari bisa melihat frustrasi tumbuh dalam dirinya setiap kali dia harus memberikan kabar buruk lagi. Dia membolak-balik rekam medis tebal ayahnya, halaman demi halaman tes yang tidak meyakinkan. Pekerja konstruksi menemukan banyak bahan berbahaya selama karier mereka. Semen, cat, pelarut. Kami sedang memeriksa semuanya. Paparan asbes yang mungkin telah berada di paru-parunya selama bertahun-tahun. Keracunan timbal dari cat lama. Toksisitas kimia dari pengupas dan pernis. Paru-parunya menunjukkan beberapa jaringan parut yang konsisten dengan paparan jangka panjang terhadap debu konstruksi. Tetapi sama sekali tidak ada yang menjelaskan penurunan secepat ini. Sari duduk diam di sudut ruangan, mewarnai buku Putri S yang dibawakan salah satu perawat. Pensil warnanya bergesekan dengan kertas, membuat sang putri mengenakan gaun biru cemerlang. Tapi dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan orang dewasa, merekam semuanya dalam ingatannya seperti perekam tersembunyi. Dia telah belajar untuk menjadi sangat diam dan tidak bergerak selama diskusi medis, hampir tidak terlihat seperti hantu. Karena saat itulah orang dewasa lupa dia ada di sana dan mengatakan hal-hal penting, hal-hal yang tidak akan mereka katakan jika mereka tahu seorang anak sedang memperhatikan. Dan baunya, Sari tiba-tiba menyela, membuat Dr. Anto dan ibunya menatapnya dengan heran. Keduanya benar-benar lupa dia ada di sana. Kamar ayah baunya berbeda dari semua kamar lain di rumah sakit. Panis seperti saat nenek membuat kue lebaran, tapi juga agak pahit, membuat hidungku geli. Dr. Anto tersenyum sabar dan menepuk kepala Sari dengan lembut, seolah-olah dia adalah anak anjing yang lucu. Rumah sakit punya banyak bau yang berbeda, nak. Produk pembersih dengan klorin dan disinfektan. Terkadang pengunjung membawa bunga, makanan rumahan. Selalu ada seseorang yang memanaskan bekal di microwave dapur. Semuanya normal. Tapi Sari bersikeras bangkit dari kursinya dan menarik jas putih dokter itu dengan kedua tangannya. Tidak, Dr. Anto, ini tidak seperti bunga atau produk pembersih biasa. Saya tahu bau barang-barang itu karena ibu saya membersihkan rumah sakit. Ini berbeda. Manis tapi juga pahit pada saat yang sama dan membuat hidung saya geli saat saya menarik napas dalam-dalam. Dan ayah bilang semuanya terasa seperti almond pahit sekarang. Bahkan kopi yang sangat ia sukai, kopi kental yang ia minum setiap pagi sebelum berangkat kerja. Dia melihat dokter itu bertukar pandang dengan ibunya, salah satu tatapan orang dewasa, yang mengatakan banyak hal tanpa perlu kata-kata. Tatapan yang berarti anak-anak mengatakan hal-hal paling aneh saat mereka takut. Dr. Anto membuat catatan cepat di clipboardnya, mencoret-coret sesuatu yang tidak bisa dibaca Sari secara terbalik. Tapi dia tahu dari cara acuh tak acuh dia menulis, tanpa mementingkannya, bahwa dia tidak menganggap serius kata-katanya. Itu hanyalah catatan lain dalam rekam medis yang penuh dengan informasi yang tidak berguna. Kami akan menyelidiki semuanya. Saya janji, katanya lembut, sudah berbalik untuk pergi dan merawat pasien lain yang menunggu. Terkadang ketika orang sangat sakit, indera mereka bisa mempermainkan mereka. Indera perasa dan penciuman menjadi bingung. Tapi Sari tahu, dengan kepastian mendalam yang terkadang dimiliki anak-anak, bahwa itu bukan tipuan indera. Setiap pagi, ketika dia membawakan nampan sarapan untuk ayahnya, telur orak-arik hangat dan roti panggang dengan mentega dari kafetaria rumah sakit, dia hampir tidak bisa makan lebih dari beberapa suap kecil sebelum mendorong piringnya menjauh. Semuanya terasa salah. Putriku, bisiknya lemah, suaranya sudah mulai menghilang seperti radio dengan baterai lemah. Seolah-olah mereka telah menaruh obat yang sangat pahit di semua makananku. Bahkan air pun rasanya aneh. 3 hari setelah percakapan tentang bau dan rasa aneh itu, Pak Joko meninggal pada dini hari Kamis yang hujan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.27 ketika monitor mengeluarkan suara terus-menerus dan menakutkan yang tidak akan pernah dilupakan Sari. Ratna dan Sari tertidur gelisah di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidurnya. Leher mereka sakit karena tidur dalam posisi yang aneh. Ketika mereka terbangun oleh alarm, semuanya sudah terlambat. Surat kematian mencantumkan penyebabnya sebagai gagal napas akut yang tidak diketahui asalnya. Sebuah frasa dingin dan klinis untuk sesuatu yang telah menghancurkan hidup mereka.
Dan kasus itu ditutup, diarsipkan, dilupakan seperti banyak lainnya. Sekarang 8 bulan kemudian, Sari mengerti dengan sangat jelas apa yang telah dilewatkan oleh orang dewasa. Bau almond manis itu bukan dari produk pembersih yang digunakan ibunya. Itu bukan bunga layu dari kapel. Keluhan aneh ayahnya tentang rasa pahit itu bukan karena dia mengigau atau indera perasaannya terganggu oleh penyakit. Seseorang telah meracuninya secara perlahan, memberikan dosis yang diperhitungkan selama berhari-hari. Sama seperti seseorang sekarang meracuni Pak Budi dengan cara yang sama metodis dan kejam. Dan kali ini Sari tidak akan membiarkan orang dewasa mengabaikannya, bahkan jika ia harus berteriak sampai kehilangan suaranya. Dr. Budi Santoso sedang meninjau hasil tes darah terbaru Budi Hartono untuk ketiga kalinya pagi itu. Matanya yang merah karena lelah mencoba menemukan sesuatu yang telah terlewatkan oleh semua orang. Angka-angka itu berenang di hadapannya ketika sebuah suara kecil yang penuh tekad menyela konsentrasinya, seperti lonceng yang berbunyi. "Dokter, tolong, saya benar-benar perlu berbicara dengan Anda tentang Pak Budi." Dia menunduk dari mejanya dan melihat Sari berdiri di samping kursinya, memegang sebuah map Manila di dadanya, seolah-olah itu adalah harta berharga. Mata gelapnya dipenuhi dengan tekad yang tampak terlalu dewasa dan intens untuk seorang gadis berusia 7 tahun. Dia mengenakan sweater kucing merah muda yang sama yang telah ia kenakan selama 2 hari dengan noda jus di lengan bajunya. Rambutnya diikat ekor kuda yang sedikit miring, yang menunjukkan rutinitas pagi yang tergesa-gesa dari seorang ibu yang bekerja yang tidak punya waktu untuk membuat kepang yang rumit. "Nak, saya sangat sibuk sekarang," kata Dr. Santoso sambil melirik jam tangannya. Baru lewat pukul 7 pagi dan dia sudah berada di rumah sakit selama 18 jam berturut-turut tanpa tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan harga yang harus dibayar oleh seluruh tim medis atas kondisi misterius Budi Hartono. "Ibumu seharusnya menjagamu lebih baik. ICU bukan tempat anak-anak bermain. Nama saya Sari dan ibu saya sedang bekerja shift malam membersihkan lantai rumah sakit." Dia menjawab dengan ketenangan dan ketepatan yang mengejutkan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Dia tidak tahu saya di sini karena saya kabur dari ruang tunggu. Pak Budi akan mati jika Anda tidak mendengarkan saya. Persis seperti yang membunuh ayah saya 8 bulan lalu. Gejala yang sama, bau yang sama, semuanya sama." Sesuatu dalam nadanya, cara praktis dan langsung dia membahas kematian ayahnya tanpa drama atau air mata. Kosakata dewasa yang ia gunakan, kontak mata yang kuat dan tak tergoyahkan yang ia pertahankan, membuat Dr. Santoso menghentikan tinjauannya terhadap rekam medis. Dia telah bekerja tanpa henti selama 3 hari, berkonsultasi dengan rekan-rekan dari seluruh dunia melalui panggilan video yang terjadi kapan saja, siang atau malam. Keputusasaan mulai mengaburkan pemikirannya, yang biasanya metodis dan tepat. Namun gagasan untuk menerima nasihat medis dari seorang anak berusia 7 tahun tampaknya tidak hanya absurd, tetapi juga berpotensi berbahaya dan tidak etis. "Sari, saya sangat menghargai bahwa Anda ingin membantu Pak Budi," kata dokter itu dengan lembut namun tegas, sedikit memutar kursinya untuk menghadapnya dengan benar. "Dan saya turut berduka cita atas ayahmu. Pasti sangat sulit bagimu. Tapi kedokteran sangat rumit. Dokter yang merawat Pak Budi, termasuk beberapa profesional paling cemerlang di seluruh dunia, mereka telah berlatih selama puluhan tahun, mempelajari ribuan kasus, untuk memahami bagaimana tubuh manusia bekerja hingga detail terkecil." Sari membuka map yang entah bagaimana telah ia peroleh. Di dalamnya ada rekam medis lengkap ayahnya, 243 halaman yang mendokumentasikan masa tinggalnya selama 2 minggu di bangsal amal. Setiap tes, setiap konsultasi, setiap pengukuran suhu dan tekanan. Alis Dr. Santoso terangkat kaget saat mengenali dokumentasi resmi rumah sakit dengan stempel merah rahasia di sudut atas. "Nak, dari mana kamu mendapatkan catatan ini?" "Arsip pasien sangat rahasia. Ada konsekuensi hukum yang serius bagi siapapun yang mengaksesnya tanpa izin. Saya harus mengambilnya dari arsip ibu, karena tidak ada yang percaya pada saya ketika saya hanya bicara." Selah Sari, suaranya menjadi lebih kuat dan mendesak. "Ayah saya berbau seperti almond manis saat dia sakit, persis seperti bau kamar Pak Budi sekarang. Bau manis dan pahit,
yang membuat kita merasa pusing. Dan keduanya mulai kesulitan bernapas dengan cara yang sama, dengan suara mengi itu. Dan kulit mereka menjadi warna abu-abu yang sama, seperti saat kita meninggalkan daging tua di lemari es. Dan para dokter tidak dapat menemukan apa yang salah, meskipun mereka telah melakukan semua tes yang sama yang mereka lakukan pada Pak Budi. Dr. Santoso mencondongkan tubuh ke depan. Keingintahuan medisnya mulai mengalahkan keprihatinannya terhadap pelanggaran protokol. Naluri yang membuatnya menjadi dokter luar biasa itu berbisik bahwa mungkin, hanya mungkin, anak ini telah melihat sesuatu yang telah mereka semua lewatkan. Sari, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan almond manis? Bisakah kamu mendeskripsikan bau itu lebih spesifik? Bagaimana kamu tahu itu almond dan bukan jenis parfum atau produk lain? Wajah Sari bersinar penuh harapan. Matanya berbinar. Akhirnya seorang dewasa memintanya detail alih-alih, hanya mengabaikan pengamatannya sebagai imajinasi anak-anak. Ini tidak seperti almond biasa yang kita makan saat lebaran, Dr. Santoso. Ini lebih manis dari itu, tetapi juga memiliki rasa pahit yang menempel di tenggorokan. Dan itu menjadi lebih kuat setiap hari. Di kamar ayah, pada akhirnya baunya sangat kuat sehingga saya pusing dan sakit kepala ketika saya terlalu lama menjenguknya. Ibu saya pikir saya mengarang alasan untuk tidak menjenguk. Dan kamar Pak Budi baunya persis sama sekarang. Saya menciumnya saat saya melewati koridor kemarin. Baunya semakin kuat seperti yang terjadi pada ayah di hari-hari terakhirnya. Sebelum Dr. Santoso bisa menjawab atau mengajukan lebih banyak pertanyaan, alarm mendesak mulai berbunyi dari ICU. Dalam crescendo yang menakutkan, kondisi Budi Hartono memburuk lagi. Dan kali ini kadar oksigen darahnya mendekati wilayah kritis yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Tetapi saat Dr. Santoso bangkit dengan cepat untuk berlari menuju keadaan darurat, hampir menjatuhkan kursinya. Deskripsi akurat Sari bergema di benaknya seperti lonceng yang berbunyi. Almond manis tapi pahit, bau yang semakin kuat, kesulitan bernapas yang tidak dapat dijelaskan yang memburuk secara bertahap. Di suatu tempat, di lubuk ingatannya di mana ribuan kuliah dan ceramah disimpan, sebuah kuliah toksikologi yang setengah terlupakan dari sekolah kedokteran mulai muncul. Profesor tua dengan aksen asing berbicara tentang racun historis. Bau almond pahit adalah patognomonik, tanda klasik dari jenis keracunan spesifik yang terkenal sulit dideteksi dalam tes darah standar, karena tes umum, prosto tidak mencarinya. Sianida. Dr. Santoso berlari masuk ke kamar. Budi Hartono tepat saat detak jantung miliarder itu melonjak hingga 140 denyut per menit yang berbahaya. Monitor menunjukkan puncak tidak teratur yang membuat jantung dokter manapun berdebar kencang. Tim medis bekerja dengan panik dalam sebuah balet yang kacau namun terkoordinasi. Dr. Dian menyesuaikan masker oksigennya, sementara Dr. Ricardo dari universitas memeriksa pupilnya dengan senter kecil. Dua perawat memantau beberapa infus yang meneteskan cairan dengan kecepatan berbeda. Seorang terapis pernapasan bersiap untuk meningkatkan pengaturan ventilator. Jari-jarinya melayang di atas tombol. Respons neurologisnya memburuk dengan cepat, lapor Dr. Ricardo dengan muram. Suaranya tegang karena kekhawatiran profesional yang nyaris tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang mendasarinya. Respons pupil terlalu lambat, refleksnya berkurang padahal seharusnya normal, dan warnanya memburuk dari menit ke menit, meskipun terapi oksigen maksimal yang kami berikan. Seolah-olah seluruh sistemnya mati secara sistematis, satu organ demi satu, tetapi kami tidak dapat mengidentifikasi penyebab dasarnya. Ruangan itu berdengung dengan suara peralatan medis canggih yang harganya lebih mahal dari mobil mewah. Saat Dr. Santoso bergabung dengan tim, bau almond manis yang khas itu langsung menerpanya seperti dinding tak terlihat, lebih kuat dari sebelumnya, hampir menyesakkan di lingkungan tertutup kamar ICU. Bagaimana dia tidak menyadarinya sebelumnya? Kata-kata Sari terdengar di telinganya dengan kejelasan yang tiba-tiba dan menakutkan. Dan ingatan dari sekolah kedokteran itu mengkristal dengan presisi yang mengerikan dan sempurna, setiap detail kuliah kembali seolah-olah baru kemarin. Saya ingin semua orang menjauh dari pasien sejenak. Ia mengumumkan tiba-tiba, suaranya membawa otoritas yang membuat seluruh tim menghentikan aktivitas panik mereka.
dan menatapnya seolah-olah dia sudah gila. "Budi, apa yang kamu lakukan? Kita akan kehilangannya," protes Dr. Dian. Tanpa menjauh dari kontrol ventilator yang ia atur dengan presisi bedah, saturasi oksigennya 72% dan terus turun. Jika kita tidak mengintubasinya dalam 5 menit ke depan, kita akan mengalami kerusakan otak permanen atau kematian. Baunya, bau almond. Sela Dr. Santoso dengan mendesak. Jantungnya berdebar secepat jantung pasien. Dia melihat sekeliling ruangan ke rekan-rekan terkenalnya. Adakah orang lain yang memperhatikan betapa kuatnya bau ini hari ini? Ini bukan produk pembersih, bukan bunga. Ini organik, berasal dari pasien. Tim saling bertukar pandang bingung. Beberapa mengerutkan kening seolah-olah Dr. Santoso telah kehilangan akal sehatnya karena kelelahan yang ekstrem. Dr. Ricardo mengangguk perlahan. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kekhawatiran yang meningkat saat ia memproses apa yang disarankan. "Ya, saya menyebutkannya kepada perawat kemarin tentang bau aneh ini," katanya mengendus udara seperti anjing. "Saya pikir itu mungkin semacam pembersih udara baru atau disinfektan yang sedang diuji coba oleh rumah sakit. Tapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, baunya semakin kuat setiap hari. Hari ini hampir membuat mual, membuat kepala saya sakit." Jantung Dr. Santoso mulai berdebar kencang saat potongan-potongan teka-teki mematikan mulai menyatu dengan kejelasan mengerikan yang membuatnya ingin muntah. "Saya butuh tes darah darurat untuk sianida segera. Dan maksud saya segera sekarang, bukan dalam setengah jam. Bukan panel toksikologi standar yang telah kita lakukan setiap hari tanpa hasil. Tingkat sianida hidrogen spesifik dari laboratorium khusus. Hubungi mereka dan katakan ini kode merah." "Sianida." Dr. Dian tampak benar-benar tercengang. Mulutnya ternganga. "Budi, kita sudah melakukan panel toksikologi komprehensif setiap hari sejak dia dirawat. Beberapa panel yang mencakup ratusan zat. Tidak ada indikasi keracunan apapun di salah satunya. Dan tentu saja tidak ada yang menunjukkan paparan sianida. Screening toksikologi standar seringkali tidak mendeteksi sianida secara spesifik." Jelas Dr. Santoso dengan cepat. Pelatihan medisnya mengambil alih saat otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Terutama jika diberikan dalam dosis kecil berulang, selama beberapa hari daripada satu dosis mematikan tunggal. Bau almond manis adalah patognomonik, tanda klasik keracunan sianida hidrogen. Ada di buku-buku lama, di kuliah-kuliah yang tidak lagi diperhatikan orang. Gagal napas progresif, meskipun terapi oksigen agresif. Penurunan metabolik sistemik yang tidak dapat dijelaskan. Warna kulit abu-abu kebiruan yang khas. Semuanya cocok dengan presentasi klasik keracunan sianida kronis. Di luar di koridor, Sari menempelkan wajahnya ke jendela kaca, meninggalkan bekas napas yang kabur. Dia menyaksikan para dokter bekerja dengan urgensi baru. Jantungnya berdebar kencang antara harapan dan ketakutan. Ibunya Ratna telah menemukannya hilang dari ruang tunggu dan sekarang mencoba menariknya menjauh dari adegan dramatis itu. Tetapi Sari terpaku di sana seolah-olah tangannya direkatkan. "Bu, lihat." Mereka akhirnya mendengarkan apa yang aku katakan, bisik Sari. Napas hangatnya berulang kali mengaburkan kaca dingin itu. Mereka akan menguji racun yang sama yang membunuh ayah. Mereka akan menyelamatkan Pak Budi seperti seharusnya mereka menyelamatkan ayah jika ada yang mendengarkanku waktu itu. Tetapi bahkan saat harapan berkelip di hati Sari seperti lilin dalam kegelapan, monitor Budi Hartono terus menunjukkan tanda-tanda vitalnya memburuk dalam spiral menurun yang menakutkan. Jika Dr. Santoso benar tentang keracunan sianida, dan setiap serat dari naluri medisnya mengatakan demikian, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi senjata kejahatan. Tetapi mereka masih kekurangan elemen misteri yang paling krusial dan berbahaya. Siapa yang secara sistematis membunuh Budi Hartono dengan salah satu racun paling mematikan yang dikenal oleh kedokteran modern? Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses berulang kepadanya di sayap paling aman dan diawasi di Pusat Medis Jakarta? Dan yang paling menakutkan dari semuanya, apakah mereka berencana untuk menyerang lagi, memberikan satu dosis fatal lagi sebelum penawarnya dapat ditemukan dan menyelamatkan nyawa miliarder itu? Dan mengapa? Apa motif membunuh seorang pria yang oleh banyak orang disebut jenius teknologi dan seorang filantropis yang murah hati? Jawabannya akan datang
tapi tidak dengan cara yang diharapkan siapapun. Hasil tes darah darurat untuk sianida tiba 47 menit yang menyiksa, kemudian setiap detik terasa seperti 1 jam. Dan ketakutan medis terburuk Dr. Budi Santoso dikonfirmasi dalam angka-angka yang mencolok dan tak terbantahkan yang membuat perutnya mual. Darah Budi Hartono menunjukkan tingkat sianida hidrogen yang sangat tinggi. Bukan dari 1 dosis besar yang akan membunuhnya seketika dalam kejang-kejang yang mengerikan, tetapi dari keracunan sistematis dan diperhitungkan dengan cermat yang diberikan selama beberapa hari untuk menciptakan ilusi sempurna dari penyakit progresif misterius yang akan membingungkan bahkan dokter paling cemerlang sekalipun. Inti adalah percobaan pembunuhan berencana. Umum Dr. Santoso dengan muram kepada tim medis yang berkumpul di kantornya, memegang hasil laboratorium dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan dan syok mendalam. Seseorang dengan sengaja telah memberikan sianida dalam jumlah yang diperhitungkan, kemungkinan melalui makanan atau obat-obatannya, mengatur waktu dosis dengan presisi ilmiah untuk meniru penurunan alami yang akan membuat kita semua benar-benar bingung. Ini adalah pembunuhan canggih yang disamarkan sebagai masalah medis. Dr. Dian menatap hasil tes dengan sangat tidak percaya, membaca ulang angka-angka itu seolah-olah akan berubah. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia berada di bawah pengawasan medis konstan selama 3 hari penuh. Setiap obat dilacak dan diverifikasi oleh setidaknya 2 perawat berbeda mengikuti protokol yang ketat. Setiap makanan datang langsung dari dapur rumah sakit yang disegel dan diantarkan oleh staf terpercaya yang telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Setiap pengunjung telah dicatat di resepsionis dan dipantau oleh keamanan. Kita punya kamera di mana-mana. Implikasinya benar-benar menakutkan. Seseorang dengan akses intim dan berulang ke sayap paling aman di Pusat Medis Jakarta sedang mencoba melakukan pembunuhan yang sempurna, menggunakan salah satu racun yang paling sulit dideteksi. Saat dikelilingi oleh beberapa pikiran medis terbaik di negara ini dan dunia, pembunuhnya beroperasi tepat di bawah hidung mereka semua, tak terlihat seperti hantu. Sementara tim medis segera memulai protokol perawatan darurat untuk keracunan sianida, memberikan penawar racun intravena dan oksigen murni dalam konsentrasi maksimum. Sari duduk di koridor dengan air mata panas mengalir di wajahnya, meninggalkan jejak basah di pipinya. Melalui partisi kaca yang ternoda oleh tangan dan napasnya, ia menyaksikan kekacauan terkendali dari para dokter dan perawat yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa yang telah ia bantu identifikasi dalam bahaya mematikan. Tapi kemenangan itu terasa pahit di mulutnya. Ayahku bisa saja hidup, bisiknya pada dirinya sendiri. Tangan kecilnya mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya membekas di telapak tangannya. Jika mereka mendengarkanku saat itu, jika mereka menguji racun ini ketika aku memberitahu mereka tentang bau almond dan rasa pahit, ayah pasti masih di sini, masih mengantarku ke sekolah, masih membuat nasi goreng pada hari Minggu pagi. Ratna berlutut di samping putrinya, merasakan beban rasa bersalah yang luar biasa yang bukan miliknya untuk dipikul. Dia akhirnya mulai memahami beban besar rasa sakit dan pengetahuan yang telah dipikul Sari sendirian selama 8 bulan tanpa akhir, tanpa ada yang mempercayainya. Sayang, kamu mencoba memberitahu mereka tentang gejala ayah, kan? Bisik Ratna memeluk Sari. Bau almond yang manis. Cara makanannya terasa aneh dan pahit. Kamu tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sari mengangguk, tubuh kecilnya gemetar karena emosi yang terpendam dan kelelahan total karena berjuang untuk didengar oleh orang dewasa yang hanya melihatnya sebagai anak yang berduka dengan imajinasi yang terlalu aktif. Para dokter bilang aku hanya seorang gadis kecil yang tidak mengerti hal-hal medis yang rumit. Mereka bilang anak-anak terkadang mengarang cerita saat mereka takut atau sedih. Itu adalah cara untuk mengatasi kehilangan. Tapi aku tahu, Bu. Aku tahu di lubuk hatiku bahwa ada sesuatu yang sengaja menyakiti ayah. Dan aku tidak bisa membuat siapapun, sama sekali tidak ada yang percaya padaku. Dr. Santoso keluar dari ICU 20 menit kemudian, melepas masker bedahnya, dan memperlihatkan wajah yang ditandai oleh 3 hari tanpa tidur yang layak. Dia berjalan langsung ke arah Sari, dengan ekspresi yang mencampurkan optimisme medis yang hati-hati, dengan rasa hormat yang mendalam,
yang jarang terlihat pada orang dewasa terhadap seorang anak. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari krisis medis tanpa henti, ada harapan sejati yang bersinar di matanya yang lelah dan merah. "Sari," katanya pelan, berlutut setinggi matanya di koridor rumah sakit yang diterangi cahaya buatan. "Kamu menyelamatkan nyawa Budi Hartono hari ini. Jika kamu tidak bersikeras memberitahu kami tentang bau almond dan hubungannya dengan kasus ayahmu, jika kamu tidak begitu berani dan gigih, Pak Budi akan meninggal dalam beberapa jam. Tingkat sianida dalam darahnya mendekati konsentrasi mematikan yang akan menyebabkan henti jantung permanen." Sari menatapnya dengan mata yang mengandung terlalu banyak kebijaksanaan dan rasa sakit untuk usianya yang 7 tahun. Apakah dia akan baik-baik saja sekarang? Apakah obat penawarnya akan bekerja dan menyembuhkannya sepenuhnya? Dia merespons dengan sangat baik terhadap pengobatan dengan penawar sianida yang spesifik. Jamin Dr. Santoso meletakkan tangan lembut di bahunya. Tanda-tanda vitalnya sudah mulai stabil dan membaik dari menit ke menit. Saturasi oksigennya meningkat. Tapi Sari, sekarang kita punya masalah yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Seseorang mencoba membunuhnya secara sistematis, menggunakan metode yang sangat canggih. Dan orang ini jelas memiliki akses bebas ke rumah sakit ini. Tahu protokol kita, tahu kapan dan bagaimana harus bertindak. Sampai kita mengidentifikasi siapa yang melakukan ini dan bagaimana mereka memberikan sianida tanpa terdeteksi, Pak Budi masih dalam bahaya mematikan yang konstan. Seolah dipanggil oleh kata-katanya yang menyeramkan, yang seolah memanggil kejahatan, Detektif Rina Kartika muncul di koridor. Dengan 2 petugas berseragam di belakangnya, senjata mereka terlihat di sarungnya. Polisi telah dipanggil segera setelah keracunan sianida dikonfirmasi melalui tes, dan sekarang Pusat Medis Jakarta secara resmi telah menjadi tempat investigasi aktif percobaan pembunuhan. Jantung Sari berdebar kencang saat menyadari jangkauan dan konsekuensi yang menakutkan dari apa yang telah mereka temukan. Jika seseorang berhasil meracuni Pak Budi di sayap paling aman dan diawasi di salah satu rumah sakit terbaik di kota, di bawah hidung 20 dokter ternama, mereka hampir pasti akan mencoba lagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan yang lebih buruk lagi, kemungkinan baru yang mengerikan terbentuk di benaknya, seperti awan badai yang berkumpul. Bagaimana jika penyakit misterius dan kematian tak terjelaskan ayahnya sama sekali tidak misterius? Bagaimana jika seseorang telah membunuh Pak Joko 8 bulan lalu menggunakan metode teliti yang persis sama, dan satu-satunya saksi yang memperhatikan tanda-tandanya adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang tidak mau didengarkan siapapun karena anak-anak tidak mengerti tentang kedokteran. Detektif Rina Kartika telah menyelidiki kasus pembunuhan selama 12 tahun. Sejak ia lulus dari Akademi Kepolisian dengan penuh idealisme, ia telah melihat hal-hal mengerikan yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun sepanjang karirnya, ia belum pernah menemukan kasus seperti ini. Seorang gadis berusia 7 tahun telah memecahkan kasus keracunan medis yang rumit, yang membingungkan 20 dokter terkenal dunia dengan pengalaman gabungan puluhan tahun. Dan sekarang, anak luar biasa yang sama ini bisa menjadi kunci untuk mengidentifikasi seorang pembunuh yang hampir melakukan kejahatan sempurna, bukan sekali tetapi mungkin 2 kali. Sari, saya tahu ini sangat menakutkan. Dan kamu sudah melalui banyak hal hari ini. Tapi saya ingin kamu menceritakan semua yang kamu ingat tentang saat ayahmu di rumah sakit, kata Detektif Kartika dengan lembut. Duduk bersila di lantai karet agar sejajar dengan mata gadis kecil itu. Bahkan detail-detail kecil yang mungkin tidak tampak penting bagimu. Terkadang hal-hal terkecil adalah petunjuk yang paling berharga. Sari memeluk boneka beruang usangnya lebih erat, menatap ibunya Ratna dengan gugup yang duduk di sampingnya di ruang konferensi keluarga rumah sakit. Beberapa jam terakhir ini benar-benar luar biasa. Sebuah pusaran emosi yang membuatnya lelah. Ayah saya sakit selama 14 hari, Sari memulai perlahan. Suaranya lembut namun sangat akurat dalam detailnya. Dia datang ke rumah sakit pada hari Selasa pagi karena tidak bisa bernapas dengan baik di lokasi konstruksi tempat dia bekerja. Mandornya, Pak Budi, membawanya ke sini dengan truk tuanya karena ayah terlalu lemah untuk mengendarai motornya sendiri.
Detektif Kartika membuat catatan dengan hati-hati di buku catatannya yang usang, terkesan dengan perhatian luar biasa anak itu terhadap detail spesifik dan kronologi. Apakah kamu ingat siapa yang mengunjungi ayahmu selama 2 minggu itu? Teman kerja, tetangga, seseorang dari gereja yang membawa makanan, atau hadiah? Dahi Sari berkerut dalam konsentrasi yang intens, memejamkan mata untuk memvisualisasikan hari-hari yang menyakitkan itu dengan lebih baik. Paman Surya datang setiap hari setelah bekerja di konstruksi. Dia adalah sahabat ayah sejak mereka masih kecil di Jawa Tengah, dan mereka bekerja di tim yang sama. Ibu Wati dari gedung apartemen kami membawa sup ayam buatan sendiri 2 kali karena katanya itu menyembuhkan penyakit apapun. Dan Sari tiba-tiba berhenti. Ekspresi aneh dan terganggu melintasi wajah kecilnya. "Ada apa, sayang?" tanya Ratna lembut, mengelus rambut putrinya dengan lembut. "Kamu ingat sesuatu yang penting." "Ada seorang wanita," kata Sari perlahan. Setiap kata keluar dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang menyusun teka-teki di benaknya. "Seorang perawat yang tidak saya kenali dari kunjungan sebelumnya. Dia hanya muncul selama jam besuk sore hari. Tidak pernah saat perawat biasa yang saya kenal sedang melakukan ronde normal mereka. Dia selalu sangat baik padaku, sangat perhatian, memberiku permen coklat dan buku mewarnai baru. Tapi dia menghabiskan banyak waktu mengutak-atik kantong infus ayah, menggantinya, dan membawakan minuman khusus dalam gelas sekali pakai yang katanya akan membantunya merasa lebih baik dan mendapatkan kembali kekuatannya." Detektif Kartika mencondongkan tubuh ke depan, semua naluri penyelidiknya siaga penuh. "Bisakah kamu mendeskripsikan perawat ini? Seperti apa penampilannya? Ada detail yang kamu ingat?" "Dia memiliki rambut pirang panjang yang selalu diikat ekor kuda, yang sangat kencang," kata Sari, memejamkan mata untuk mengingat detailnya lebih baik. "Dan dia memakai kacamata besar dengan bingkai merah yang sangat mencolok. Dia tinggi dan sangat kurus, lebih tinggi dari ibuku, dan selalu tercium bau parfum bunga yang kuat, yang mereka jual di apotek di lantai bawah, dekat kafetaria. Dia bilang namanya Suster Anita. Tapi aku tidak pernah melihat lencana namanya dengan foto, seperti yang dipakai semua perawat lain yang tergantung di leher mereka." Wajah Ratna menjadi pucat pasi. Semua darah terkuras dari pipinya. "Sari, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang perawat istimewa ini sebelumnya? Selama 2 tahun bekerja di sini, aku kenal semua perawat dan aku tidak pernah melihat siapapun dengan nama atau deskripsi itu." "Dia meminta itu menjadi rahasia kami," jawab Sari dengan kepolosan seseorang yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Dia bilang itu rahasia istimewa kami, bahwa beberapa pasien membutuhkan perawatan ekstra khusus yang tidak diketahui perawat lain, perawatan alternatif, dan bahwa aku tidak boleh menyebutkan kunjungannya, karena itu bisa membuat perawat lain merasa tidak enak dan cemburu karena tidak tahu bagaimana melakukan perawatan khusus yang sama." Detektif Kartika merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, membuat kulitnya merinding. Inilah pola klasiknya, seorang perawat misterius tanpa identifikasi yang layak, memberikan perawatan yang tidak sah, yang tidak diketahui orang lain, sambil meyakinkan seorang anak yang naif untuk menjaga rahasia yang akan melindunginya. Itu adalah perilaku predator klasik dari buku manual yang dirancang untuk menciptakan penyamaran yang sempurna untuk pembunuhan yang akan tampak seperti kematian alami. "Sari, ini sangat penting untuk penyelidikan kami," kata detektif itu dengan urgensi yang terkendali, mencoba untuk tidak menakuti gadis itu. "Apakah kamu melihat wanita berkacamata merah yang sama ini di suatu tempat di rumah sakit dalam beberapa hari terakhir saat Pak Budi sakit di sini di ICU?" Mata Sari membelalak saat kesadaran yang menakutkan mulai muncul seperti matahari terbit di Cakrawala. "Kemarin sore, saat aku mencoba memberitahu Ibu Helena di pos perawat tentang bau almond di kamar, aku melihatnya lewat dengan cepat di koridor dekat kamar Pak Budi. Dia mengenakan pakaian yang berbeda, bukan seragam perawat putih, tapi pakaian biasa seperti pengunjung. Tapi itu kacamata merah besar yang sama, dan ekor kuda pirang yang sangat kencang yang sama. Aku sangat yakin itu dia." Ruang konferensi menjadi sunyi senyap, kecuali suara pena detektif Kartika yang mencoret-coret dengan marah di buku catatannya, mengisi halaman demi halaman.
Mereka sekarang memiliki petunjuk nyata dan konkret. Pertama mereka dalam apa yang jelas merupakan upaya pembunuhan ganda berencana yang dilakukan oleh orang yang sama. Dan satu-satunya saksi yang cukup memperhatikan dalam kedua kasus itu adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang ayahnya adalah korban pertama dari pembunuh berantai medis itu. Jika wanita misterius berkacamata merah ini berhasil membunuh Pak Joko 8 bulan lalu dan hampir berhasil membunuh Budi Hartono dengan cara yang sama, pertanyaan yang menakutkan menggantung di udara seperti asap beracun. Berapa banyak kematian misterius dan tak terjelaskan lainnya di pusat medis Jakarta? Yang sebenarnya bisa jadi adalah pembunuhan yang diatur dengan cermat oleh pembunuh hantu yang bersembunyi di depan mata ini. Dalam 2 jam yang berlalu seperti menit-menit yang hiruk-pikuk, Detektif Kartika telah memobilisasi tim investigasi lengkap dengan para ahli terbaik. Kantor keamanan rumah sakit berubah menjadi pusat komando darurat yang penuh dengan komputer dan peta. Para detektif meninjau rekaman pengawasan berbulan-bulan yang buram, catatan rinci karyawan, log pengunjung dengan ribuan nama. Sari duduk dengan sabar bersama seorang seniman sketsa polisi, dengan sabar mendeskripsikan setiap detail kecil yang bisa ia ingat tentang perawat misterius Anita, yang mungkin bahkan tidak bernama asli Anita. Dia punya bekas luka kecil di tangan kirinya. Tepat di sini, kata Sari dengan sopan, menunjuk ke ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya sendiri. Seolah-olah dia terpotong sesuatu yang tajam sejak lama. Dan ketika dia tersenyum padaku, salah satu gigi depannya sedikit miring, condong ke dalam. Dan dia selalu membawa tas kulit hitam besar dengan gesper perak, berkilauan berbentuk bintang. Dr. Santoso telah memberikan Detektif Kartika daftar lengkap. Dan lengkap dari semua orang yang memiliki akses resmi ke kamar Budi Hartono dalam 4 hari terakhir sejak dia dirawat. Perawat di semua shift, dokter spesialis, staf kebersihan dan pemeliharaan, petugas keamanan yang berpatroli, bahkan para sukarelawan yang membagikan majalah dan membawa bunga. Inilah yang tidak masuk akal. Jelas Detektif Kartika kepada Kapten Bima yang telah datang secara pribadi untuk mengawasi kasus profil tinggi yang sudah menjadi berita nasional. Kami telah menghitung setiap karyawan resmi rumah sakit yang memasuki kamar Budi Hartono menurut catatan. Tapi rekaman keamanan menunjukkan setidaknya 6 kesempatan berbeda selama 3 hari di mana seseorang dengan seragam bedah lengkap memasuki kamarnya selama pergantian shift. Tepat pada saat-saat di mana kamera koridor akan merekam mereka. Tetapi perawat yang bertugas terlalu sibuk dengan keadaan darurat pasien lain untuk menyadarinya. Kapten Bima mempelajari gambar pengawasan yang buram dan hitam putih di layar komputer besar. Memajukannya bingkai demi bingkai. Orang misterius itu selalu mengenakan masker bedah yang menutupi separuh wajahnya dan topi yang menutupi seluruh rambutnya. Menjaga kepalanya tetap rendah secara strategis untuk menghindari sudut wajah yang jelas. Perilaku profesional yang diperhitungkan secara khusus untuk menghindari identifikasi oleh kamera. Tapi lihat ini dengan cermat. Dia menunjuk ke sebuah gambar tertentu, memperbesarnya. Tinggi badan dan postur tubuhnya bisa dengan mudah cocok dengan deskripsi rinci yang diberikan gadis itu kepada kita. Dan lihat di sana di bingkai spesifik ini saat dia menoleh. Bisakah kamu melihat bingkai kacamata? Bisa jadi merah. Sementara itu, Ratna telah berpikir keras tentang deskripsi Sari tentang perawat misterius itu. Kenangan yang mengganggu dan terfragmentasi muncul ke permukaan seperti puing-puing yang mengapung setelah kapal karam. Detektif Kartika panggilnya dari seberang kantor keamanan yang sibuk, penuh dengan polisi dan teknisi. Saya Perun memberitahumu sesuatu yang sangat aneh tentang tagihan medis suami saya, yang tidak pernah masuk akal bagi saya. Ada apa dengan tagihan itu? Tanya detektif itu, berbalik dengan perhatian penuh. Setelah Joko meninggal, Departemen Penagihan Rumah Sakit terus mengirimi kami tagihan yang tidak masuk akal untuk obat-obatan yang sangat mahal dan perawatan khusus yang saya tidak ingat pernah dia terima. Jelas Ratna mengeluarkan map tua berisi tagihan medis yang ia bawa dari rumah. Nutrisi intravena eksperimental impor. Obat-obatan baru yang harganya ratusan ribu rupiah per dosis. Konsultasi dengan spesialis yang konon mengunjunginya untuk evaluasi. Tapi saya ada di sana hampir setiap hari ketika saya tidak bekerja
dan saya tidak pernah melihat sebagian besar perawatan itu benar-benar terjadi. Detektif Kartika memeriksa catatan penagihan yang terperinci dengan kegembiraan yang meningkat, yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Inilah bukti dokumenternya. Seseorang telah secara sistematis mendokumentasikan perawatan palsu dan rekaan untuk membenarkan ekses yang berkepanjangan dan berulang ke kamar Pak Joko. Penyamaran yang sempurna untuk beberapa upaya keracunan yang disamarkan dengan cermat sebagai perawatan medis yang sah dan Perlumot, pembunuh ini sangat canggih dan cerdas. Sadar detektif Kartika dengan lantang, merasakan rasa hormat yang enggan terhadap kerumitan kejahatan tersebut. Dia bukan penjahat impulsif atau amatir. Saat penyelidikan semakin intensif, dengan lebih banyak sumber daya yang dimobilisasi, sebuah pola yang mengganggu dan menyeramkan mulai muncul dari catatan rumah sakit historis yang dianalisis. Dalam 2 tahun terakhir, Pusat Medis Jakarta telah mengalami jumlah kematian yang tidak dapat dijelaskan yang secara statistik tidak biasa dan mencurigakan. Semua di antara pasien yang seharusnya pulih dengan sempurna dari prosedur rutin yang relatif sederhana. Semua terjadi selama shift malam atau akhir pekan ketika tim yang lebih sedikit bertugas dan pengawasan lebih longgar. Semua melibatkan pasien dari keluarga berpenghasilan rendah yang dirawat di bangsal amal. Orang-orang yang cenderung tidak menuntut pendapat kedua yang mahal atau mempertanyakan prosedur medis karena menghormati otoritas. Dan ketika mereka mencocokkan data, semua telah terjadi di kamar-kamar yang menurut rekaman keamanan lama telah dikunjungi oleh orang tak dikenal berseragam bedah selama pergantian shift. Tinggi yang sama, postur tubuh yang sama, pola perilaku sembunyi-sembunyi yang sama. Sari bukan hanya saksi kunci untuk 2 percobaan keracunan sianida. Dia bisa jadi satu-satunya orang di seluruh rumah sakit yang dapat membantu mereka mengidentifikasi seorang pembunuh berantai yang telah beroperasi sepenuhnya tanpa terdeteksi di Pusat Medis Jakarta selama setidaknya 2 tahun, membunuh pasien miskin dan rentan yang tidak diselidiki dengan baik oleh siapapun. Dr. Santoso mendekati detektif Kartika dengan kekhawatiran serius terpampang di wajahnya yang lelah. Kita punya masalah serius dan mendesak. Kondisi Budi Hartono akhirnya stabil dengan penawar racun. Tetapi siapapun yang mencoba membunuhnya tidak tahu bahwa kita telah mengidentifikasi racun spesifiknya. Jika orang ini berpikir dia masih sekarat karena sebab misterius, seperti yang direncanakan, mereka mungkin mencoba kembali untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberikan dosis mematikan terakhir. Itulah yang saya harapkan, jawab detektif Kartika dengan muram. Sebuah rencana berbahaya terbentuk di benaknya. Kita akan memasang jebakan dan memancing pembunuh ini keluar dari bayang-bayang. Rencana itu diatur dengan hati-hati, dengan kerjasama penuh dari administrasi rumah sakit, yang tidak ingin ada lagi kematian yang menodai reputasi mereka. Pengumuman publik kepada pers akan terus menggambarkan kondisi Budi Hartono sebagai kritis, misterius dan tidak dapat dijelaskan, memberi makan narasi yang diharapkan oleh si pembunuh. Sementara secara pribadi, sebuah tim detektif berpengalaman yang menyamar akan memantau kamarnya 24 jam sehari tanpa henti, menunggu dengan sabar seperti predator. Jebakan itu dipasang khusus untuk shift malam ketika si pembunuh tampaknya lebih suka beraksi. Polisi yang menyamar sebagai anggota keluarga yang khawatir berpura-pura menjadi pengunjung di area tunggu, membaca majalah-majalah tua. Yang lain berpakaian seperti petugas pemeliharaan dengan seragam asli, ditempatkan secara strategis di seluruh sayap VIP dengan peralatan sungguhan. Pada pukul 19:43 malam, kamera keamanan rumah sakit menangkap sosok yang mengenakan seragam bedah biru lengkap dan masker putih masuk melalui pintu masuk karyawan di dekat tempat parkir bawah tanah. Orang itu bergerak dengan percaya diri profesional melalui koridor yang sibuk, mengangguk santai kepada staf medis lain yang lewat, membawa sebuah tas medis hitam kecil yang identik dengan yang digunakan oleh perawat sah. Detektif Kartika menyaksikan siaran langsung dari kantor keamanan dengan antisipasi yang meningkat, yang membuat tangannya berkeringat. Itu tersangka utama kita. Postur tubuh yang persis sama, tinggi yang sama dengan deskripsi sketsa. Dan lihat di sana,
Dia menunjuk ke layar dengan jarinya. Bingkai kacamata merah terlihat jelas bahkan di bawah masker bedah. Sosok itu mendekati kamar Budi Hartono dengan waktu yang sempurna, tepat saat pergantian shift yang bising sedang terjadi. Momen yang diperhitungkan yang akan memberikan kesempatan maksimal dan pengamatan minimal dari tim perawat reguler yang akan terganggu dengan laporan. Tapi kali ini, alih-alih menemukan korban yang tidak berdaya dan tidak sadar, kamar itu berisi pasien yang sepenuhnya sadar dan waspada di bawah perlindungan polisi bersenjata 24 jam. Ketika tersangka mengulurkan tangan ke gagang pintu kamar Budi Hartono, Detektif Kartika memberikan sinyal melalui radio kepada timnya yang ditempatkan di sepanjang koridor. Polisi, berhenti. Angkat tangan di mana saya bisa melihat, tapi alih-alih menyerah dengan damai, sosok itu langsung berbalik dan berlari dengan kecepatan, mengejutkan menuju tangga darurat terdekat. Selama pelariannya, sesuatu jatuh dari dalam jasnya, mengungkapkan detail yang membuat darah Detektif Kartika membeku di pembuluh darahnya. Orang itu tidak hanya membawa tas medis hitam berisi obat-obatan. Terikat secara darurat di pinggangnya dengan selotip, ada sebuah perangkat kecil dengan kabel berwarna-warni yang tampak mencurigakan dan menakutkan seperti bahan peledak rakitan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan misi mereka untuk membunuh Budi Hartono secara diam-diam dengan racun seperti yang direncanakan, mereka tampaknya siap untuk melenyapkan semua saksi yang bisa mengidentifikasi mereka menggunakan metode yang jauh lebih kejam. Bahkan jika itu berarti meledakkan dan menghancurkan seluruh sayap pusat medis Jakarta dengan puluhan pasien tak berdosa di dalamnya. Pengejaran di tangga darurat rumah sakit hanya berlangsung 3 menit, tetapi terasa seperti berjam-jam bagi Detektif Kartika. Dia mengejar tersangka yang melarikan diri dengan putus asa, menuruni 7 lantai tangga beton, abu-abu yang curam, paru-parunya terbakar. Kakinya memprotes usaha itu. Si pembunuh ternyata sangat cepat dan atletis, jelas akrab dengan setiap detail denah arsitektur rumah sakit. Tetapi berat tas medis yang penuh dengan botol racun dan perangkat peledak yang terikat di pinggangnya memperlambat pelariannya cukup untuk menjaga detektif tetap dekat. Berhenti sekarang. Tidak ada tempat untuk lari, teriak Detektif Kartika terengah-engah. Suaranya bergema di dinding beton yang dingin, sementara polisi pendukung secara metodis menutup semua kemungkinan jalan keluar dari gedung. Seluruh rumah sakit dikepung oleh puluhan polisi. Setiap pintu ada petugas. Kamu tidak punya jalan keluar. Di lantai 3, tepat di mana bangsal amal tempat Pak Joko meninggal 8 bulan lalu, tersangka akhirnya berhenti berlari. Dengan gerakan yang disengaja dan lambat, dia mengulurkan tangan bersarungnya dan dengan hati-hati melepaskan masker bedah dan topi biru yang menyembunyikan wajahnya. Apa yang terungkap membuat Detektif Kartika terkesiap karena sangat terkejut. Di sanalah wajah yang telah dideskripsikan Sari dengan akurasi ingatan yang sempurna berbulan-bulan sebelumnya. Dr. Anita Wijaya, seorang ahli anestesi yang dihormati dengan riwayat hidup yang sempurna, yang telah bekerja di Pusat Medis Jakarta selama 6 tahun, memenangkan penghargaan dan pujian dari rekan-rekannya. Dr. Wijaya, Detektif Kartika menatap dengan sangat terkejut, mencoba memproses pengungkapan itu. Dia telah mewawancarai Anita Wijaya 2 kali selama penyelidikan awal. Dan wanita itu sangat kooperatif, profesional, sopan, bahkan membantu dalam menyarankan teori medis yang kompleks tentang penyakit misterius Budi Hartono. Anda tidak mengerti apapun yang telah Anda lakukan dengan menyelamatkannya, kata Dr. Wijaya dengan tenang. Suaranya anehnya tenang seolah-olah sedang mendiskusikan cuaca. Tangan kanannya melayang berbahaya di dekat detonator merah yang terpasang pada perangkat di pinggangnya. Budi Hartono bukan hanya seorang miliarder tak berdosa yang melakukan amal. Dia bertanggung jawab langsung atas kematian saudara laki-laki saya, Dika. Dia menghancurkan hidup seorang pria baik dan brilian hanya untuk melindungi keuntungannya yang kotor. Apa yang Anda bicarakan, Dr. Wijaya? Detektif itu menjaga tangannya tetap terlihat, mencoba membangun hubungan. 3 tahun lalu, Hartono Tech mengembangkan sistem kecerdasan buatan revolusioner untuk diagnosis medis yang akan dijual ke rumah sakit di seluruh negeri. Dr. Wijaya memulai. Air mata mulai terbentuk di matanya di balik kacamata merahnya. Saudara saya Dika,
adalah salah satu programmer utama proyek tersebut, seorang jenius komputer. Dia menemukan bahwa sistem tersebut memiliki cacat fatal yang sangat serius yang tertanam dalam kodenya. Algoritma tersebut salah mendiagnosis kondisi kritis dan darurat pada pasien miskin, sambil memprioritaskan perawatan segera untuk pasien kaya yang mampu membayar lebih. Itu adalah diskriminasi ekonomi yang diprogram langsung ke dalam perangkat lunak. Suaranya menjadi lebih keras, lebih pahit, syarat dengan racun emosional. Ketika Dika mencoba melaporkan secara terbuka cacat-cacat ini yang bisa membunuh orang-orang tak berdosa, Budi Hartono segera memecatnya dan menggunakan pengacaranya yang mahal untuk menghancurkannya sepenuhnya. Memasukkan saudara saya ke dalam daftar hitam seluruh industri teknologi nasional dan internasional, menyebarkan desas-desus bahwa ia tidak stabil secara mental dan tidak dapat diandalkan secara profesional. Detektif Kartika menjaga kontak mata, membiarkan wanita itu melampiaskan perasaannya. Dika tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak dimanapun. Setelah itu lanjut Dr. Wijaya. Suaranya pecah. Dia kehilangan apartemennya ketika tidak bisa membayar sewa, kehilangan asuransi kesehatannya, kehilangan semua harapan untuk masa depan. Dia bunuh diri 18 bulan lalu pada suatu malam musim dingin yang dingin karena Budi Hartono benar-benar menghancurkan hidupnya hanya untuk melindungi keuntungan perusahaannya dan menyembunyikan produk cacat yang akan membunuh pasien miskin. Itu tidak membenarkan pembunuhan berdarah dingin, kata Detektif Kartika dengan tegas, namun dengan empati. Saya mengerti rasa sakit Anda atas kehilangan saudara Anda, tapi bagaimana dengan Pak Joko Ayasari? Apa yang pernah dilakukan pria pekerja keras itu kepada Anda, sehingga pantas diracuni secara perlahan? Senyum pahit dan bengkok melintasi wajah Dr. Wijaya, mengubah fitur halusnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Pak Joko hanyalah sebuah tes, sebuah eksperimen yang diperlukan. Seharusnya menjadi latihan untuk menyempurnakan teknik saya. Saya perlu memahami persis berapa banyak racun yang harus digunakan, seberapa sering memberikannya, bagaimana menyamarkan gejalanya agar terlihat seperti penyakit alami. Saya memilihnya secara khusus karena dia miskin, pekerja kasar tanpa dokumen lengkap. Tidak ada yang akan mempertanyakan secara mendalam seorang pekerja konstruksi yang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan kotor dan berbahaya yang dilakukannya. Dia adalah kelinci percobaan yang sempurna. Rand Hilfert, kekejaman kasual dan dingin dalam menggunakan seorang pria tak berdosa dan seorang ayah sebagai kelinci percobaan manusia untuk pembunuhan terencana membuat perut Detektif Kartika mual. Saya tidak pernah bermaksud agar anak yang gigih itu begitu jeli dan memiliki ingatan yang begitu baik. Aku Dr. Wijaya dengan sesuatu yang mirip dengan rasa hormat yang enggan. Ketika dia mulai mengajukan pertanyaan mendetail tentang bau aneh dan gejala spesifik, saya menyadari bahwa dia lebih perseptif dan cerdas dari yang saya harapkan untuk anak sekecil itu. Tapi kesaksian anak-anak tidak pernah dianggap serius di lingkungan medis yang didominasi oleh orang dewasa yang sombong. Saya pikir saya benar-benar aman. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil berusia 6 tahun bisa menjatuhkanku? Melalui radio yang terpasang di rompinya, Detektif Kartika mendengar konfirmasi yang paling penting. Sari dan Ratna telah dievakuasi dengan aman dari rumah sakit ke jarak yang aman. Tim penjinak bom khusus sedang dalam perjalanan. Hanya 5 menit lagi, tapi mereka perlu mengulur waktu yang lebih berharga. Dr. Wijaya, saya ingin Anda melepaskan perangkat peledak itu dengan hati-hati dan meletakkannya di lantai, kata detektif itu dengan suara tenang yang bisa ia hasilkan. Kita bisa mencapai kesepakatan yang adil. Saudara Anda berhak mendapatkan keadilan atas apa yang dilakukan Budi Hartono. Kita bisa menyelidiki tuduhan tentang perangkat lunak yang cacat itu. Tapi meledakkan rumah sakit yang penuh dengan orang tak berdosa bukanlah jawabannya. Tapi Dr. Wijaya menggelengkan kepalanya dengan sedih, jari-jarinya mengelus detonator. Anda masih belum mengerti besarnya masalah ini. Budi Hartono bukan satu-satunya target moral saya. Sistem kecerdasan buatan cacat dari perusahaannya telah dipasang dan digunakan di rumah sakit di seluruh negeri saat ini. Ratusan pasien miskin telah meninggal karena bias diagnostik diskriminatif yang tertanam dalam algoritma pembunuhnya. Dia adalah seorang pembunuh massal yang bersembunyi dengan nyaman di balik filantropi, pertunjukan dan pidato-pidato indah tentang
Inovasi medis yang menyelamatkan nyawa. Tangannya kembali ke detonator dengan tekad yang baru. Terkadang keadilan sejati menuntut pengorbanan orang tak berdosa untuk membangunkan dunia. Jauh di atas mereka, di ruang keamanan rumah sakit, Sari akan memberikan satu wawasan terakhir yang krusial dan tak terduga yang akan menyelamatkan nyawa semua orang di gedung itu dan mengungkapkan potongan terakhir yang hilang dari rencana mematikan Dr. Wijaya yang jauh lebih besar. Di pusat komando darurat rumah sakit, Sari duduk di samping ibunya, Ratna. Sementara para ahli bom dari tim Gegana berkoordinasi secara intensif dengan polisi setempat untuk mengakhiri kebuntuan berbahaya dengan aman. Melalui radio yang disetel kencang di sudut ruangan, ia bisa mendengar dengan jelas Detektif Kartika mencoba bernegosiasi dengan sabar dengan Dr. Wijaya di tangga 7 lantai di bawah. Tetapi sesuatu yang krusial dalam percakapan itu tidak sepenuhnya masuk akal bagi Sari. Dia menarik lengan seragam Kapten Bima dengan urgensi yang meningkat. "Kapten, saya perlu mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada Detektif Kartika tentang Dr. Wijaya yang mungkin bisa membantu," kata Sari dengan suara penuh tekad yang sama yang ia gunakan untuk meyakinkan para dokter yang skeptis tentang keracunan sianida. "Ada apa, nak?" tanya kapten itu, membungkuk untuk mendengarkannya lebih baik. "Ketika dia mengunjungi ayah saya di rumah sakit dengan menyamar sebagai Suster Anita, dia tidak hanya memberinya racun," jelas Sari dengan cepat. Kata-kata keluar deras. Dia juga mengajukan banyak pertanyaan aneh dan spesifik tentang pekerjaannya di bidang konstruksi, tentang gedung-gedung penting mana yang telah ia bantu bangun di seluruh kota dalam beberapa tahun terakhir. Dia tampak sangat tertarik pada markas besar Hartono Tech yang baru dan raksasa yang sedang diselesaikan timnya di pusat kota. Kapten Bima merasakan getaran pemahaman yang mengerikan menjalari seluruh tubuhnya. Pertanyaan spesifik seperti apa yang dia ajukan? "Tentang sistem ventilasi dan pendingin udara seluruh gedung," jawab Sari, memejamkan mata untuk mengingat lebih baik. "Tentang di mana tepatnya kantor eksekutif berada di lantai paling atas. Tentang kamera keamanan dan titik buta mereka. Tentang pintu keluar darurat dan rute evakuasi." Dia bilang dia hanya ingin tahu tentang pekerjaan konstruksi yang menarik. Tapi ayah pikir sangat aneh bagi seorang perawat untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan teknis dan mendetail tentang arsitektur dan keamanan gedung. Melalui radio, Kapten Bima bisa mendengar suara Dr. Wijaya menjadi semakin gelisah dan tidak stabil secara emosional. Tapi pengungkapan mengejutkan Sari, menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Rencana Dr. Wijaya jauh lebih luas dan ambisius daripada sekadar membunuh Budi Hartono di rumah sakit. Dia tidak hanya berencana membunuh Pak Budi di sini, lanjut Sari dengan mendesak, menghubungkan titik-titik yang tidak disadari oleh orang dewasa manapun. Dia akan menggunakan semua informasi rinci yang dengan polosnya diberikan ayah saya kepadanya untuk menyerang seluruh gedung Hartono Tech juga, membunuh ratusan karyawan. Itulah mengapa dia perlu menguji racun pada ayah terlebih dahulu. Untuk memastikan metode itu akan bekerja dengan sempurna ketika dia menggunakannya dalam skala yang jauh lebih besar untuk meracuni banyak orang, sekaligus melalui sistem udara. Kapten Bima segera mengambil radionya dengan tangan gemetar. Detektif Kartika perhatian penuh. Tersangka merencanakan aksi teroris dengan korban massal. Dia mengumpulkan intelijen terperinci tentang markas besar Hartono Tech dari korban pertama, Pak Joko. Perangkat peledak yang dibawanya mungkin ditujukan untuk serangan terkoordinasi yang jauh lebih besar. Di tangga yang dingin, Detektif Kartika mendengar pembaruan kritis ini dan akhirnya memahami jangkauan ancaman yang benar-benar menakutkan yang mereka hadapi. Dr. Anita Wijaya bukan hanya seorang saudara perempuan yang berduka yang mencari balas dendam pribadi dan emosional terhadap seorang miliarder. Dia adalah seorang teroris domestik yang sangat cerdas dan terlatih, yang merencanakan dengan cermat untuk meracuni sistem air atau ventilasi sebuah gedung perkantoran bertingkat, berpotensi membunuh ratusan karyawan Hartono Tech yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada saudaranya. Dikatakan Dr. Wijaya, "Kami tahu tentang rencana Anda yang jauh lebih besar untuk markas besar Hartono Tech," umum Detektif Kartika, dengan otoritas yang diperbarui.
tamatnya sudah berakhir. Kami sudah mengevakuasi gedung sepenuhnya dan menetralisir bahan kimia apapun yang mungkin telah Anda sembunyikan di sana dalam beberapa bulan terakhir. Seluruh operasi Anda telah terbongkar. Wajah Dr. Wijaya menjadi pucat pasi karena syok. Semua warna terkuras. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Anda bisa tahu tentang gedung itu. Bagaimana Anda tahu? Putri Pak Joko, jawab Detektif Kartika. Gadis kecil berusia 7 tahun yang Anda remehkan sepenuhnya. Dia ingat setiap percakapan yang Anda lakukan dengan ayahnya. Setiap pertanyaan mencurigakan yang Anda ajukan. Seorang gadis berusia 7 tahun mengalahkan seluruh operasi Anda yang direncanakan dengan cermat, mengungkap rencana rumit Anda, kata detektif itu dengan ketegasan yang meningkat. Anak luar biasa yang sama, yang mengidentifikasi racun yang hampir membunuh Budi Hartono. Anak gigih yang sama yang memberikan bukti krusial yang membawa kami langsung kepada Anda. Menyerahlah sekarang dan mungkin Anda setidaknya bisa menyelamatkan diri dari hukuman mati. Selama beberapa saat tegang yang terasa membeku dalam waktu, Dr. Wijaya berdiri tak bergerak di tangga. Tangannya masih melayang berbahaya di atas detonator merah. Perangkat peledak itu cukup kuat untuk meruntuhkan seluruh tangga darurat dan berpotensi merusak integritas struktural beberapa sayap rumah sakit secara serius, tetapi itu bukan lagi bagian dari rencana terkoordinasi yang lebih besar untuk membunuh ratusan orang dan membuat pernyataan politik. Saudara saya Dika akan menginginkan keadilan sejati, bukan lebih banyak kematian tak berdosa yang tidak perlu, bisik Dr. Wijaya. Akhirnya air mata mengalir deras di wajahnya. Dia adalah pria baik yang peduli pada orang lain. Dia dengan hati-hati melepaskan perangkat peledak rakitan dari pinggangnya dengan tangan yang gemetar hebat dan meletakkannya dengan lembut di lantai beton yang dingin, menjauh dengan tangan terangkat menyerah. Sementara para ahli dari tim penjinak bom dengan pakaian pelindung lengkap mengamankan dan menjinakkan perangkat itu dengan presisi bedah, dan Dr. Wijaya dibawa di bawah pengawalan ketat dengan borgol di pergelangan tangannya. Detektif Kartika dengan lelah menaiki 7 lantai penuh kembali ke pusat komando. Setiap otot di tubuhnya terasa sakit karena adrenalin dan kelelahan. Dia menemukan Sari meringkuk dalam pelukan protektif ibunya. Benar-benar lelah secara emosional dan fisik dari hari yang paling traumatis, namun juga paling heroik dalam hidup mudanya yang akan mengubah segalanya. Sari, kata Detektif Kartika lembut, berlutut di depan gadis itu dengan rasa hormat yang mendalam. Kamu menyelamatkan nyawa Budi Hartono. Ketika semua dokter terpintar di dunia bingung, kamu membantu kami menangkap pembunuh ayahmu dan mendapatkan keadilan untuknya. Dan kamu mencegah serangan teroris mengerikan yang bisa membunuh ratusan orang tak berdosa yang bekerja di Hartono Tech. Kamu tidak diragukan lagi adalah orang paling berani dan cemerlang yang pernah saya temui dalam 12 tahun menyelidiki kejahatan. Sari mendongak dengan mata yang sangat lelah, yang telah melihat dan memproses terlalu banyak hal untuk seorang anak berusia 7 tahun. Apakah itu berarti kasus ayah tidak akan ditutup dan dilupakan lagi? Apakah itu berarti orang-orang akan tahu bahwa dia tidak mati hanya karena sakit, tetapi dibunuh, bahwa dia adalah korban yang tidak bersalah? Ya sayang, jamin Detektif Kartika, meletakkan tangan lembut di bahu kecilnya. Ayahmu akan secara resmi dikenang dan dihormati sebagai korban yang tidak adil dari kejahatan keji, bukan misteri medis yang belum terpecahkan. Dan karena keberanianmu yang luar biasa, kecerdasanmu, kegigihanmu untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika orang dewasa tidak mendengarkanmu, tidak ada orang lain yang akan mati dengan cara yang sama seperti ayahmu. Kamu telah menyelamatkan nyawa di masa depan. 3 minggu setelah keadaan tenang dan berita berhenti meliput kasus ini secara obsesif, Sari dengan gugup memasuki suite pribadi di lantai atas rumah sakit tempat Budi Hartono pulih. Dia mengenakan gaun biru muda baru yang sederhana, namun indah yang dibelikan ibunya khusus untuk pertemuan penting ini. Memeluk boneka beruang usangnya dengan telinga yang dijahit dan tampak berani, sekaligus gugup seperti semua anak di dekat orang dewasa penting. Budi Hartono memutar kursi roda bermotornya ke arahnya. Begitu pintu terbuka, matanya langsung dipenuhi emosi tulus dan air mata syukur. Sari, katanya lembut,
Suaranya masih sedikit lemah dan serak karena kerusakan yang disebabkan oleh selang ventilator, tetapi membaik setiap hari. Aku ingin berterima kasih secara pribadi dari lubuk hatiku, tapi jujur aku tidak tahu apakah ada kata-kata yang cukup dalam bahasa Indonesia untuk apa yang telah kau lakukan untukku. Kau menyelamatkanku ketika dokter-dokter terbaik di seluruh dunia benar-benar bingung. Sari mendekat perlahan dan hati-hati. Ibunya Ratna berjalan protektif di sampingnya untuk memberikan dukungan emosional. Beberapa minggu terakhir telah menjadi pusaran wawancara tanpa akhir dengan polisi, perhatian media nasional yang terus-menerus menginginkan foto dan pernyataan, dan sesi terapi rutin untuk membantu Sari memproses semua trauma yang terakumulasi. "Apakah Bapak merasa lebih baik?" tanya Sari dengan ketulusan langsung yang hanya dimiliki anak-anak tanpa filter sosial. "Apakah paru-paru Bapak berfungsi dengan baik sekarang tanpa mesin? Apakah Bapak masih merasakan rasa almond pahit yang mengerikan itu saat makan makanan favorit Bapak?" Budi Hartono tersenyum lebar, senyum tulus dan santai pertamanya sejak sebelum keracunan dimulai beberapa minggu lalu. "Tidak ada lagi almond pahit selamanya. Berkat kamu semata, para dokter bilang aku akan pulih sepenuhnya, tanpa cacat permanen dalam beberapa bulan. Tapi Sari, aku perlu memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentang semua ini." Dia mengambil beberapa dokumen resmi dengan logo perusahaan yang tampak serius dari sebuah map kulit di samping kursi rodanya. Setelah Dr. Wijaya ditangkap dan mulai menceritakan semuanya kepada penyelidik, aku meminta para ahli teknis terbaikku untuk menganalisis sepenuhnya semua yang dia katakan kepada polisi tentang sistem kecerdasan buatan perusahaanku. Dan Sari, dia benar sekali tentang beberapa hal yang serius dan mengerikan. Dia berhenti sejenak, beban tanggung jawab terlihat di wajahnya yang kurus. "Perangkat lunak diagnosis. Medis kami memang memiliki bias diskriminatif serius yang tertanam dalam kodenya yang secara tidak proporsional merugikan orang-orang yang tidak mampu membayar perawatan kesehatan swasta terbaik. Itu tidak disengaja, tapi itu nyata dan menyebabkan kerugian nyata bagi orang-orang nyata." Sari mendengarkan dengan saksama dengan kedewasaan yang mengejutkan saat Budi Hartono melanjutkan, suaranya berat dengan penyesalan tulus dan tekad untuk melakukan hal yang benar. "Aku telah menonaktifkan dan menarik sepenuhnya semua program kecerdasan buatan yang bermasalah ini dari semua rumah sakit. Dan aku memulai sebuah yayasan senilai miliaran rupiah untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada ayahmu dan pada Dika, saudara Dr. Wijaya, tidak akan pernah terjadi pada orang lain dimanapun. Tapi yang lebih penting dan pribadi, aku ingin melakukan sesuatu yang sangat istimewa khusus untukmu." Dia memberikan Sari sebuah surat resmi yang dicetak dengan logo timbul Yayasan Budi Hartono. "Sari, kamu akan menjadi advokat utama keamanan dan suara anak pertama kami di lingkungan medis. Ini berarti pekerjaan resmimu adalah memastikan bahwa ketika anak-anak di rumah sakit memiliki hal-hal penting untuk dikatakan tentang perawatan medis keluarga mereka, para dokter dan perawat dewasa dilatih untuk benar-benar mendengarkan mereka dengan perhatian dan hormat. Sungguh-sungguh, bukan hanya pura-pura." Mata Sari membelalak karena terkejut dan berharap. Apa artinya itu dalam kehidupan sehari-hari? Artinya rumah sakit di seluruh negeri akan membuat protokol baru dan secara wajib melatih dokter dan perawat mereka untuk memberikan perhatian yang tulus dan hormat ketika anak-anak memperhatikan hal-hal yang tampaknya kalah dalam perawatan. Jelas Budi Hartono dengan sabar, dan itu berarti kematian tragis dan tidak adil. Ayahmu akan secara langsung membantu menyelamatkan nyawa ayah, ibu, kakek nenek dan anak-anak dari keluarga lain di seluruh Indonesia. Dia tidak mati sia-sia. Ratna menitikkan air mata diam-diam membasahi blusnya. Kematian suaminya Joko, yang tampak begitu sia-sia dan terlupakan sebulan yang lalu, kini akan secara aktif mencegah keluarga lain mengalami tragedi yang sama dahsyatnya. "Ada satu hal lagi yang sangat penting," Sari lanjut Budi Hartono, memberinya dokumen resmi kedua yang disiapkan dengan cermat. "Aku telah belajar dan meneliti secara ekstensif tentang ayahmu Pak Joko dalam beberapa minggu terakhir. Dia membantu membangun dengan tangannya sendiri 3 rumah sakit yang menyelamatkan nyawa, 2 sekolah yang mendidik ratusan anak, dan sebuah pusat komunitas anak-anak di lingkungan tempat kalian tinggal. Dia adalah pria yang sangat baik,
yang membuat dunia menjadi jauh lebih baik dengan bekerja keras setiap hari. Dia memberikan Sari sebuah dokumen berbingkai indah dengan foto ayahnya, sebuah beasiswa memorial permanen yang didirikan atas nama Pak Joko, khusus untuk anak-anak dari keluarga pekerja yang bermimpi menjadi dokter, perawat, atau peneliti medis. Setiap tahun selamanya, 5 anak yang ingin membantu orang sakit akan dapat pergi ke sekolah kedokteran terbaik di negara ini sepenuhnya gratis. Karena kita akan selamanya mengingat ayahmu dan betapa ia sangat mencintai keluarganya tanpa syarat. Sari memegang foto berbingkai ayahnya, menyentuh kacanya dengan lembut. Apakah orang-orang akan benar-benar mendengarkan dan menghormati anak-anak sekarang, Pak Budi? Bahkan anak-anak miskin sepertiku yang tidak punya orang tua, bahkan anak-anak yang keluarganya membersihkan lantai di rumah sakit daripada menjadi dokter penting. Iya, Sari, aku berjanji dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatiku, kata Budi Hartono dengan keyakinan mutlak. Dan kau tahu kenapa aku bisa membuat janji itu dengan begitu yakin? Sari menggelengkan kepalanya. Penasaran? Karena kau telah membuktikan secara tak terbantahkan bahwa orang yang paling cerdas, berani, jeli, dan penting di seluruh rumah sakit yang penuh dengan para ahli itu bukanlah salah satu dari dokter terkenal dunia dengan ijazah dari universitas mahal yang tergantung di dinding. Jelas Budi dengan kekaguman tulus. Dan itu bukan pasien miliarder dengan uang yang cukup untuk membeli negara kecil. Itu adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang menolak untuk menyerah atau diam, yang terus-menerus berusaha menyelamatkan orang, bahkan ketika hampir semua orang dewasa yang sombong tidak mendengarkannya atau menganggapnya serius. Kau menunjukkan kepada seluruh dunia medis bahwa kebijaksanaan mendalam dan keberanian sejati tidak bergantung pada usia biologis atau jumlah uang yang dimiliki keluargamu di bank. 6 bulan setelah percakapan yang mengubah hidupnya itu, Sari berdiri dengan gugup di podium tinggi di auditorium utama Pusat Medis Jakarta. Tempat itu penuh sesak, berpidato di hadapan audiens yang diam, dan penuh perhatian yang terdiri dari lebih dari 500 dokter, perawat, dan administrator rumah sakit dari seluruh provinsi di Indonesia. Dia masih baru berusia 7,5 tahun, tetapi suara kecilnya membawa otoritas moral dan pengalaman yang menuntut dan menguasai perhatian mutlak dan hormat dari semua orang dewasa penting di ruangan itu. Ketika anak-anak mengatakan ada yang salah dengan orang tua atau anggota keluarga mereka di rumah sakit, tolong jangan secara otomatis mengatakan bahwa kami terlalu kecil atau terlalu muda untuk memahami hal-hal medis yang rumit, kata Sari dengan jelas ke mikrofon. Kata-katanya disiarkan langsung ke konferensi medis simultan di seluruh negeri. Terkadang kami anak-anak melihat hal-hal penting yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa yang sibuk dan lelah. Terkadang kami adalah satu-satunya yang benar-benar memperhatikan detail-detail kecil yang membuat perbedaan antara hidup dan mati. Di antara penonton yang penuh sesak, Ratna menyaksikan putrinya yang luar biasa dengan kebanggaan luar biasa yang membuat dadanya sesak dan air matanya mengalir deras. Sari telah mengubah rasa sakitnya yang tak terbayangkan dan kehilangan yang menghancurkan menjadi misi hidup untuk mencegah keluarga lain menderita hal yang sama. Ayah saya tidak bisa kembali padaku, Sari menyimpulkan. Suara kecilnya menjadi mantap dan kuat saat ia menyelesaikan pidato bersejarahnya. Dia tidak akan ada di sana untuk mengantarku ke sekolah besok atau membuat nasi goreng di hari Minggu. Tapi karena kalian para dokter dan perawat akan benar-benar mendengarkan dan menghormati anak-anak sekarang, ayah dan ibu serta kakek dan nenek lain akan bisa pulang dengan selamat ke keluarga mereka yang mencintai mereka. Itulah cara kita memastikan bahwa orang yang meninggal tidak sepenuhnya dilupakan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Kita menjaga mereka tetap hidup dengan membantu mereka terus melindungi orang lain, bahkan setelah mereka pergi selamanya. Saat seluruh auditorium meledak dalam tepuk tangan yang emosional dan bergemuruh yang berlangsung beberapa menit, dengan para dokter dan perawat berdiri sambil bertepuk tangan dengan air mata di mata mereka, Sari tersenyum. Gadis kecil tangguh yang telah memecahkan misteri medis yang mustahil, yang membingungkan para dokter paling cemerlang dan terkenal. Di dunia itu kini tersenyum dengan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan dari seseorang yang telah belajar pelajaran mendalam.
Dia belajar bahwa usia kronologis hanyalah angka tanpa arti yang sebenarnya, bahwa kebijaksanaan sejati dan wawasan dapat datang dari mana saja yang tak terduga, dan bahwa terkadang suara terkecil di ruangan yang penuh dengan orang dewasa penting sedang mengatakan hal yang paling penting yang sangat perlu didengar oleh semua orang. Kisah-kisah inspiratif seperti kisah Sari menunjukkan kepada kita kekuatan transformatif dari intuisi anak-anak, cinta keluarga tanpa syarat, dan kegigihan melawan segala rintangan. Jika Anda juga sangat tersentuh oleh perjalanan keberanian yang luar biasa ini, berikan suka Anda agar lebih banyak orang mengetahui kisah yang perlu diceritakan ini. Ingin lebih banyak narasi yang menghangatkan hati dan membuat kita merenungkan nilai-nilai penting? Berlangganan sekarang ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan apapun. Sekarang kami sangat ingin mengetahui pendapat jujur Anda di kolom komentar di bawah ini. Pernahkah Anda menyaksikan atau merasa bahwa seorang anak mengetahui sesuatu yang penting yang diabaikan atau tidak dianggap serius oleh orang dewasa? Pernahkah Anda mengalami situasi serupa di mana Anda tidak didengarkan? Ceritakan kisah pribadi Anda kepada kami. Kami ingin membaca setiap komentar. Ingatlah untuk membagikan video transformatif ini dengan seseorang yang istimewa, yang membutuhkan dosis harapan baru dan percaya pada kekuatan pahlawan kecil yang mengubah dunia. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya.